Halo Toppers. Munculnya puluhan ekor ular piton berbagai jenis di perkampungan pusat kota Semarang memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya isu kerajaan ular di bawah kota. Sebagian masyarakat mengaku pernah mendengar adanya terowongan drainase buatan Belanda yang menghubungkan Lawang Sewu, SMAN 1 Semarang, Benteng Pendem. Drainase itulah yang dicurigai sebagai kerajaan ular. Ketika tempat mereka penuh, ular-ular itu keluar mencari habitat baru. Sejarawan Kota Semarang, Jongki Tio menampik dugaan tersebut. Menurut dia, lorong bawah tanah itu belum tentu saluran drainase, karena hingga kini belum pernah ditemukan lorong yang saling berhubungan itu. Jongki mengisahkan pengalaman masa kecilnya tinggal di kawasan seputar Simpang 5. Menurut dia, saat hujan yang menyebabkan banjir, banyak ular berkeliaran. Namun ia tak menyebutkan hal itu disebabkan karena adanya drainase. Jongki justru menyalahkan dataran rendah dan ketiadaan drainase yang justru menyebabkan banjir selalu terjadi di kawasan Simpang 5. Penanganan serius terhadap banjir di kawasan itu baru dimulai pasca Orde Baru, yakni saat dipimpin Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Sepakat dengan Jongki, arsitek Unika Sugio Pranoto Cahyono Raharjo juga menyebut lorong bawah tanah di kawasan Simpang 5 tidak mungkin ada. Lelaki yang sedang meneliti sejumlah bangunan kuno di Kota Lama dan planologi peninggalan Belanda itu beralasan sejumlah bangunan yang berdiri di kawasan itu dibangun dalam masa berbeda-beda. Ia menduga tempat yang disebut lorong itu adalah ruangan semacam bunker. Ia menjelaskan tipikal bangunan Belanda memang memiliki ruangan itu dan sering dijadikan gudang bawah tanah. Cahyono juga menepis asal munculnya ular di wilayah itu berasal dari drainase bawah tanah. Menurut dia, bukan saat ini saja daerah itu diserbu ular. Hewan melata itu juga mendatangi kawasan Erlangga yang lokasinya berseberangan dengan Jalan Anggrek. Perubahan alih fungsi lahan di kawasan Simpang 5 memang diakui sebagai penyebab banjir yang utama. Kawasan ini mulai berkembang dan rawa-rawa serta sawah-sawah menghilang sekitar 1960-an. Ia juga mengungkapkan, saat membangun Simpang 5, rawa-rawa tersebut langsung diuruk dengan tanah padas. Teknologi pengurukan saat itu masih manual sehingga dimungkinkan menyisakan rongga yang akhirnya menjadi tempat bertahan hidup hewan berdarah dingin itu. Sementara itu, Ketua Komunitas Reptil Ratix Asmi mengatakan, habitat piton yang hidup di perkotaan biasanya berada di gorong-gorong. Mereka baru akan keluar jika gorong-gorong tersebut tergenang air atau rusak. Asmi menambahkan pada awal tahun merupakan saat telur-telur ular menetas sehingga jumlahnya cukup banyak. Asmi meyakini di sekitar lokasi itu ada indukan yang berukuran besar. Ia juga menyatakan kemungkinan ular-ular yang keluar itu semakin berkurang jumlahnya jika sudah ada habitat baru. Terhadap serangan ular, Camat Semarang Tengah Bambang Suranggono mengatakan langkah cepat harus dilakukan agar warga tidak terus resah. Sejumlah perangkat mulai dari RT, RW, Lurah Pekunden, dan Camat Semarang Tengah, termasuk kepolisian dari Babin Kamtipmas serta TNI berkumpul untuk membahas langkah berikutnya. Rencananya operasi membersihkan kerajaan ular itu akan melibatkan Dinas Pertamanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata BPBD dan pihak lainnya juga akan membantu dengan peralatan. Nah Toppers, jika benar adanya kerajaan ular di bawah kota Semarang, bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers.